Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih bertemu dalam rangka pembelajaran PJJ. Oke, materi hari ini adalah tentang perilaku jujur dan adil. Sebelum kita masuk kepada isi materi, terlebih dahulu Bapak menyampaikan tentang tujuan atau target pembelajaran tentang jujur dan adil. Minimal ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah kita belajar jujur dan adil, minimal kamu mengetahui tentang pengertian jujur dan pengertian adil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa menunjukkan dalil tentang perilaku jujur dan dalil tentang perilaku adil. Dan yang ketiga adalah mampu menunjukkan contoh, baik contoh perilaku jujur maupun perilaku adil. Yang berikutnya adalah hikmah. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari perilaku jujur dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari perilaku tentang adil. Oke, itu tujuan pembelajaran kita dari materi perilaku jujur dan adil. Lihat, perhatikan pada slide kedua, ini peta konsep inti dari pembelajaran kita sesuai dengan tujuan tadi. Di situ ada pengertian jujur, ada pengertian adil, ada klarifikasi jujur, ada klarifikasi adil, ada hikmah berperilaku jujur, ada hikmah berperilaku adil, dan ada implementasi hidup berperilaku jujur dan berperilaku adil. Artinya apa? Setelah kita mengetahui tentang teori jujur, teori tentang adil, ada dalil-dalilnya, kita diharapkan mampu menerapkan dalam pola hidup kita sehari-hari, baik jujur di lingkungan rumah, baik jujur di lingkungan sekolah maupun jujur di lingkungan masyarakat. Begitupun adil, baik adil di lingkungan rumah kita, adil di lingkungan sekolah maupun adil dalam lingkungan masyarakat. Kita lanjut kepada konsep atau pengertian jujur. Kejujuran seseorang atau kejujuran siswa dapat diimplementasikan di sekolah dengan tidak menyontek ketika ujian. Lalu apa sih yang dimaksud dengan jujur? Perhatikan pengertian jujur. Jujur adalah sikap yang dimiliki seorang yang senantiasa berpijak kepada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, dan kepura-puraan dan perbuatan manipulatif. Bisa juga diartikan jujur itu adalah sikap yang sesuai antara ucapan dan perilaku. Sikap yang sesuai antara perilaku, ucapan dengan hati nurani. Jadi sikap yang benar apa adanya, tulus, ikhlas, tidak ada rekayasa, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan, apalagi pengkhianatan. Itulah yang dimaksud dengan jujur. Lalu apa dalil yang memerintahkan kita berperilaku jujur? Silakan kamu buka, kamu lihat, nanti kamu tulis tentang surat Al-Ahzab 33, surat ke-33 ayat 70. Oke, kita masuk kepada slide berikutnya. Lalu apa klasifikasi jujur atau macam-macamnya jujur? Bisa kita lihat. Jujur itu bisa kita kategorikan, pertama, jujur dalam perkataan. Sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik. Itulah yang maksud jujur dalam perkataan. Artinya ketika dia menyampaikan sesuatu, maka yang dia sampaikan, yang dia ucapkan itu benar. Tidak dia kurangi ucapan tersebut ataupun dia tidak tambahi ucapan tersebut. Itu yang dimaksud dengan jujur dalam perkataan. Yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Apa sih ini maksud dengan jujur dalam perbuatan? Yaitu sikap seseorang yang selalu yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Kalau tadi baru sebatas perkataan,
jujur dalam perkataan, maka poin yang kedua adalah jujur perbuatan. Artinya apa? Antara yang dia ucapkan dan yang dia lakukan itu sesuai. Itu yang dimaksud dengan jujur dalam perbuatan. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Lalu apa sih hikmah atau manfaat dari orang yang berperilaku jujur? Ada orang yang mengatakan kalau kita jujur maka hidup kita hancur. Jadi nggak usah jujur-jujur banget lah dalam hidup itu. Itu sebetulnya hal yang menjerumuskan atau hal yang menyesatkan. Bisa kita lihat pada tayangan slide berikut ini. Jujur itu mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Yang pertama, ketika kita berlaku jujur, maka jujur itu merupakan nilai ibadah. Artinya mendatangkan pahala. Sesuatu ibadah pasti mendapatkan pahala. Ada balasannya. Balasan tidak di dunia tapi nanti di akhirat. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari jujur adalah memberikan ketenangan batin. Orang merasa ketika dia sudah berkata, berbuat yang jujur, maka dia mendapat ketenangan. Tapi sebaliknya, ketika dia perkataannya, ketika perbuatannya tidak sesuai atau tidak jujur, maka ada ganjalan, ada ketidaktenangan, ada ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanannya? Khawatir akan ketahuan hal yang sebenarnya yang dia sembunyikan, ya kan? Maka tidak ketenangan. Tapi kalau kita berperilaku jujur, maka jujur itu memberikan ketenangan batin di dalam diri kita sehingga kita tenang menghadapi hidup ini. Yang berikutnya adalah kejujuran memiliki keberanian yang tinggi. Ya kan? Orang yang bisa jujur adalah orang yang mempunyai nilai keberanian yang sangat luar biasa. Karena tidak semua orang itu memiliki keberanian untuk mengatakan yang jujur, mengatakan yang benar. Maka ketika orang itu berani mengatakan jujur, maka di situ pula dia punya nilai keberanian yang sangat luar biasa. Maka ada slogan dikatakan berani jujur itu hebat. Lalu apalagi hikmah yang bisa kita dapat? Mendapatkan kepercayaan yang besar. Ketika kita memiliki sifat jujur, maka orang akan simpati, maka orang akan percaya kepada orang tersebut. Karena apa? Karena dia memiliki sifat jujur, dia bisa dipercaya, dia amanah, dia bertanggung jawab dan lain sebagainya. Apalagi yang bisa kita dapat dari hikmah jujur? Menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan Islam. Pangkal kebaikan, pangkal kebaikan seorang adalah ketika orang itu berlaku jujur di dalam hidupnya, baik perkataan maupun perbuatan. Yang berikutnya adalah memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Negara ini akan hancur, akan hilang, akan binasa manakala para pemimpinnya sudah lagi tidak jujur di dalam mengemban amanah rakyat. Anak-anakku sekalian, kita lihat tayangan slide berikutnya. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan perilaku jujur? Yang pertama, jujur itu kita lakukan di sekolah. Dengan apa caranya? Satu, tidak menyontek ketika kita ujian. Artinya kita mengerjakan sesuai yang kita mampu, sesuai yang kita pelajari. Tidak usah mencari contekan, menengok kanan dan kiri. Itu contoh jujur sekolah. Ataupun ketika kita membayar SPP atau membayar yang lain-lainnya, ketika kita diamanatkan oleh orang tua, maka sampaikan, maka berikanlah apa yang telah diamanatkan oleh orang tua. Yang kedua, implementasi jujur adalah ketika di rumah. Berkata jujur ketika kita ingin keluar rumah. Kita katakan apa adanya. Ma, Pa, saya ingin belajar kelompok. Jangan izinnya belajar kelompok, tapi kenyataannya dia jalan-jalan di mall. Berarti sudah tidak ada kejujuran di dalam rumahnya sendiri. Yang berikutnya kejujuran di dalam masyarakat. Apa itu? Berkata jujur, berdusta ketika apa? Dia berkomunikasi, dia bergaul, dia bermasyarakat, ataupun dia bermuamalah kepada sesama temannya atau kepada orang lain. Itu termasuk dengan mengimplementasikan jujur di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya adalah adil. Apa sih maksud dengan adil? Bisa diartikan adil itu sama dan seimbang.
Tapi belum tentu yang nilainya sama itu adil. Ya kan? Contoh, ketika orang tua memiliki anak dan ketiga anaknya diberikan uang jajan, walaupun nilainya tidak sama, ya kan? Apakah dia tidak adil? Itu sudah adil. Karena apa? Karena kebutuhan antara yang besar dan yang kecil itu berbeda, sesuai dengan porsinya. Oleh sebab itu, apa sih ini maksud dengan adil? Adil adalah membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya. Contoh, memberikan gaji yang sama kepada karyawan yang punya keahlian dan tanggung jawab yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Tidak dia pilih kasih. Ya kan? Atau juga adil diartikan adalah seimbang. Memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan. Atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misalnya, orang tua memberikan uang satu kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari perilaku jujur? Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Orang yang adil itu adalah orang yang mendekati kepada keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah. I'dilu, berlakulah adil kamu, bahwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih mendekatkan kepada takwa. Yang berikutnya adalah ketika kita berlaku adil, maka kita dipercaya oleh masyarakat. Kita disegani oleh masyarakat. Kenapa? Karena di situ ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai-nilai keadilan yang kita berikan kepada orang lain. Apalagi kira-kira hikmah? Menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan di masyarakat. Suatu negara akan sejahtera, akan nyaman, akan tentram ketika semua rakyatnya merasakan pemimpinnya berlaku adil, tidak membeda-bedakan, tidak pilih kasih. Dia memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakatnya semua, maka akan terjadi ketentraman dan kebaikan pada masyarakatnya. Apalagi kira-kira hikmahnya? Mempererat tali persaudaraan. Anak-anakku sekalian, lalu bagaimana cara kita membiasakan jujur dan adil sejak dini? Pertama, kita membiasakan dari sejak dini berkata jujur. Walaupun itu berat, walaupun itu pahit, walaupun itu susah. Karena memang jujur adalah dimiliki orang-orang yang hebat, dimiliki orang-orang yang berani. Berkata jujur merupakan kunci kehidupan dalam bermasyarakat. Suatu masyarakat akan tentram ketika masyarakat yang sudah berperilaku jujur, sudah berperilaku adil. Kejujuran dan keadilan akan membuat orang lain dihormati. Sebaliknya, kebohongan dan ketidakadilan akan membuat seorang itu dibenci, dihina, dan tidak dihormati orang lain. Kira-kira inilah sekilas materi tentang jujur dan adil yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, telah dipahami, dapat diaplikasikan dalam kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan di sekolah, dan dalam kehidupan di rumah kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.